Dalam kitab Imamat, Yesus adalah Imam Besar Agung. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita segera buka Alkitab kita. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi saudaramu dalam dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga dengan Allah, tetapi engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah anakku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Amin. Silakan duduk. Kita lihat di sini kembali ketika Yesus disalib, ada ucapan Yesus dikatakan, "Ya Bapa," ayat yang ke-34, "ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ampuni mereka. Siapa yang diampuni? Ini orang-orang yang menyalibkan Yesus. Ini para penghujat, para pengejek, para haters Yesus. Ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memang mereka tidak tahu. Taunya adalah mengejek, taunya adalah memfitnah, taunya adalah menghujat dan sebagainya. Tapi itu pun Yesus sudah doakan mereka. Yesus sudah selesai mendoakan mereka. Ampuni mereka. Siapapun kamu, ampuni mereka. Ada orang penjahat, perampok, pemerkosa, ampuni. Siapapun dia, apapun kejahatannya, ampuni mereka. Makanya dikatakan, siapa yang percaya tidak binasa. Siapa yang percaya kepada Yesus, kepada kematian Yesus, mereka diampuni. Pada dasarnya semua orang itu sudah diampuni. Minta ampun gak minta ampun, sudah diampuni oleh Tuhan. Dia mati sekali untuk selamanya, sekali untuk semua orang. Persoalannya percaya atau tidak. Kalau saya kasih saudara katakan pada Afin, kamu sudah punya rumah. Ini kuncinya. Yang benar, gak percaya. Ini kuncinya, saya gak percaya. Itu hanya contoh bahwa karunia Allah itu sangat besar, luar biasanya kasih karunia itu. Tak terpikirkan, tak terukur, sangat luas. Kita gak sempat membayangkan seperti apa sih itu karunia Allah. Tetapi Yesus sudah katakan, "Bapa, ampuni mereka." Artinya, kalau Yesus sudah katakan Bapa ampuni, itu artinya sudah diampuni. Amin, saudara. Contoh di sini, ada dua orang yang disalib bersama Yesus. Dua-dua penjahat. Yang di sebelah kiri Yesus penjahat, di sebelah kanannya juga penjahat.
tapi hatinya beda. Biarpun dua-dua penjahat, yang sebelah kiri nggak percaya. Kanan penjahat, tapi dia percaya. Tadi para pemimpin agama katakan, jika engkau Mesias, selamatkan diri. Prajurit bilang, jika engkau raja, selamatkan diri. Ada lagi pengingat yang lain. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ada 3 ucapan dari ejekan ini. Kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu. Kalau engkau raja, selamatkan dirimu. Lalu ini orang yang digantung tadi. Kalau engkau Kristus, selamatkan dirimu. Dan kami juga. Tapi kan Yesus tidak akan turun dari salib. Karena tujuannya datang ke dunia ini, memang salib tujuannya. Anak tunggal Abraham bernama Ishak, dia sudah mau sembelihkan, Tuhan yang minta, Abraham, persembahkan anakmu yang kau kasihi itu, yakni Ishak. Jelas disebut yakni Ishak. Aku sudah tahu sekarang, kau tak segan-segan menyerahkan anakmu itu kepadaku. Lihat ke belakang, ada penggantinya, seekor domba. Dia ambil dombanya, dia sendiri. Apa ini gambaran? Apa ini? Gambaran dari salib Kristus, anak domba Allah yang disembelih, yang dimahkotai duri, yang dipaku, yang ditusuk lambungnya, dan yang dicemeti dengan tombak, dengan cambuk besi, sehingga tubuhnya penuh dengan bilu-bilu, penuh dengan luka-luka, dan darah mengalir di sekujur tubuhnya. Tapi oleh darah itulah kita diselamatkan. Oleh darah itu kita diampuni. Oleh darah itu nama kita terdaftar di surga. Ini masih menghujat, masih mengolok-olok. Kalau engkau Kristus. Tapi sebelah kanan, ini saya mau katakan, inilah kelompok orang percaya. Jadi ini semua mewakili. Orang-orang di salib itu mewakili semua umat manusia di dunia ini. Ada yang mengolok-olok, ada yang menghujat, ada yang mengejek dia. Sampai hari ini kan masih banyak orang mengolok-olok Yesus. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Allah, dan sebagainya. Mereka sudah terwakili di salib. Roma 3 ayat 23. Semua telah berbuat dosa, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu kata Alkitab. Tetapi Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus tadi dikatakan ampuni mereka, itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah imam besar. Imam itu dalam kitab Imamat selalu mewakili umat Tuhan kepada Allah. Itu ya. Imam besar agung. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Itu Yesus imam besar agung. Mengapa? Dia yang menjadi perantara antara manusia dengan Bapa di surga. Makanya ada ampuni mereka Tuhan. Bapa ampuni mereka. Dalam kitab Imamat, itu kita buka saja kitab Imamat, saudara. Saya membaca sekarang dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-9. Ayat 22 dulu. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ingat ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Percuma minta ampun pada Tuhan tapi tidak percaya kepada darah Yesus. Ayat yang
27. 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Ini Yesus ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Janganlah kita mengundurkan diri dari pertemuan-pertemuan kita, seperti biasa beberapa orang, tapi karena kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjalankan hal-hal yang berkah. Amin. Ada 4 kata marilah kita. 4 kali ini ada marilah kita, marilah kita, marilah kita. Oleh karena darah Yesus sudah menebus kita, marilah kita. Karena dosa sudah diampuni, marilah kita. Jangan berdiam diri, ayo mari. Apa marilah kita pertama? Ini dikatakan ayat 21. Dan kita ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau ibadah itu jangan terpaksa. Amin.